Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Kurang kompak. Ulang. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan belajar apa? Materi apa ya? Iya, benar, materi ruang. Kelihatan nggak? Oke, jadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang waktu. Oke, apa sih alat untuk menunjukkan waktu? Benar, jam. Jam ada berapa? Apa aja? Iya, jam analog dan jam bagaimana contoh jam analog? Oke, Harun. Iya, jam yang memiliki yang memiliki jarum panjang. Jarum yang memiliki jarum. Kalau di jam digital yang hanya menunjukkan oke. Kita contohin dulu. Oke, untuk jam analog contohnya seperti jam dinding. Oke, kita lihat di jam dinding. Kira-kira itu jam berapa sih? Oke, Harun. Jam 9 lewat. Kira-kira kalau jam rupanya di angka 9 itu berapa menit ya? Iya, benar. Jadi itu ada berapa angka kira-kira? 12 angka. Jadi 12 angka itu biar lebih kelihatan. Oke, Raska perhatikan. Nah, di dalam satu putaran itu ada 12 angka. Dalam satu hari ada berapa jam? 24 jam. Nah, di sini kenapa ya cuma 12 menit? Nah, karena dari jam 1 sampai ke jam 12 itu dinamakan dari pukul pagi sampai ke siang, 5 hari. Nah, dari pukul 1 kembali yang dinamakan pukul 13. Nah, mulai dari pukul 13 itu sampai pukul 24 itu dinamakan dari pukul siang sampai dengan pukul malam. Coba kita hitung bareng-bareng dari angka 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, kira-kira kalau di jam 9 pukul berapa? Jam 9 malam. Halo, Harun. Iya, benar. Jam 21 tepat. Oke, Kak Afifah. Kira-kira pukul 14 tepat di siang hari, kira-kira pukul berapa ya? Pukul 14. Iya, benar. Jam 2. Udah paham ya? Kalau sekitaran dari pukul 1 sampai pukul 24. Ada yang tidak paham? Paham ya? Paham Anissa? Paham Alura? Oke, paham.
kita lanjut ke jam digital. Ada contoh. Jam digital itu juga ada di jam tangan, kemudian ada di smartphone dan laptop ya. Jadi Miss akan contohin jam digital di laptop. Nah, kelihatan teman-teman? Kelihatan teman-teman? Masih ada yang kurang bersuara, berarti dia belum kelihatan. Udah kelihatan teman-teman? Oke, nah di sini ada pukul 9:46 lewat 11 detik. Nah, kira-kira di angka di tengah, bagian tengah itu menunjukkan apa? Iya, benar, menunjukkan menit. Kalau di bagian akhir menunjukkan apa? Iya, benar. Kalau di sebelah kanan? Kira-kira kalau dibaca gimana ya? Iya, benar. Jadi setiap dia bergerak itu dinamakan detik. Nah, detik itu juga hampir sama ketukannya sama seperti detak jantung. Jadi dalam 1 menit itu ada berapa detik? 60 detik. Kalau di satu hari ada berapa jam? 24. Ya, 24. Kalau dalam 1 jam ada berapa menit? 1 jam ada berapa menit? Iya, benar. Kira-kira di sini sudah paham? Oke, sudah perhatikan. Oke, yang di belakang perhatikan. Kira-kira ini jam berapa? Ya, jam 11. Kalau kira-kira pukul 11 malam itu pukul berapa ya? Iya, benar. Pukul 23. Oke. Miss kasih apa ya, Miss? Oke, belum deh. 1, 2, turunkan tangannya. 1, 2, 3. Oke, kamu duduk aja. Oh, ini Oke, kira-kira Duta, ini pukul berapa? Pukul 3 lewat? Iya, benar. Kalau di malam hari, kira-kira pukul berapa? Kalau di sore hari deh, sore hari kan? Kira-kira pukul berapa ya? Dia kan belum di jam berapa? Di jam? Iya, benar. Kasih yang plus untuk Duta. Oke, yang belum angkat tangan ada lagi. Saya dari ini. Seperti ini. Jadi ini sudah paham ya? Sudah paham belum? Sudah. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, di sini. Oke, perhatikan ya. Baca bareng-bareng. Kira-kira, oke perhatikan Fatan. Kira-kira menyatakan lama waktu kejadian berlangsung. Maksudnya apa sih, Miss? Oke, Fatan. Kira-kira apa ya? Oke, siapa yang bisa? Oke, Nisha. Kira-kira ini maksudnya apa? Bisa? Oke, jadi
itu maksudnya apa sih, Miss? Nah, jadi kita harus bisa menyatakan lama waktu kejadian berlangsung. Jadi dengan kita belajar menyatakan lama waktu kejadian berlangsung, kita bisa tahu berapa lama sih kita mulainya dan kapan selesainya kejadian suatu kegiatan. Misalnya nih, kalian teman-teman belajar mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 9 pagi. Kira-kira berapa lama waktunya? Iya benar, 1 jam. Oke, kita gak usah menjawab lagi ya. Kira-kira Alika, untuk Alika, misalnya Alika menonton TV mulai pukul 9 malam sampai dengan pukul 9.30 menit. Kira-kira berapa lama waktunya? Iya benar, 30 menit. Oke. Sebelum itu kalian sudah paham ya tentang misalkan dia menyatakan waktunya langsung. Coba kita lihat rumusnya. Bagaimana sih caranya untuk bisa tahu menghitung lama waktu kejadian berlangsung? Jadi rumusnya ada seperti ini teman-teman. Rumusnya itu yaitu kita waktu finish dikurang waktu apa? Ya, finish itu apa artinya? Kalau start apa artinya? Oke. Misalnya mulainya itu di pukul 14.30. Finishnya di pukul 16.30. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah waktu finish dikurang, kita buat jalan ke bawahnya. 16:30 menit dikurang 14:30 menit. Berarti lama waktu mulai dan finishnya itu ada berapa? Ada berapa lama? 2 jam. Iya, ada 2 jam. Oke, kira-kira udah paham? Oke, langsung Miss kasih seperti ini. Jadi kalau misalkan sudah selesai, silakan angkat tangan, langsung Miss koreksi. Udah nyuruh, iya dong. Kamu sudah paham. Iya, buat jalannya juga. Oke. Di laman kegiatan di kolom warna putih. Oke, teman-teman. Jadi kalau kalian sudah paham, iya. Nah ini 13 kurang 12 berapa? Berarti pukul 1 lewat 15 apa? Ya. Oke. Sudah diperiksa? Udah? Udah, simpan aja dulu. Ada yang belum diperiksa? Udah Kak? Ini sudah selesai. Oke, terus. Di sebelah kanan Miss itu kelompok 1. Di sebelah kiri Miss itu ada kelompok 2. Sebelah kanan yang di belakang ada kelompok 3. Dan oke, teman-teman, silakan dengarkan dulu Miss. Oke. Halo. Halo Duta. Oke, jadi
Miss sudah menyerahkan 2 lembar kerja yang akan teman-teman kerjakan dalam berkelompok. Jadi silakan kerjasamanya bukan dikerjakan sendiri-sendiri, langsung dibuat jawabannya di kertas berikut. Oke, di kertas tersebut buat nama kelompoknya, nama kota. Saya sama Malika. Satu lagi udah selesai. Dua. Coba lihat. Dua temennya saya ini. Biar cepat selesai. Jakarta. Oh, kalau yang ini kelompok apa? Kalau yang ini kelompok apa? Jakarta. Oh, kalau di kelompok Malika kelompok apa? Bandung. Oke, Jakarta, Sabang, Jakarta, Bandung. Udah Pak? Oke. Silakan tertib, Miss akan pilih. Udah selesai? Oke, silakan duduk ya. Oke, silakan duduk. Lalu cobain. Ambil pensil jatuh. Oke. Silakan tertib. Mulai dari kelompok Sabang. Silakan. Satu orang aja yang mewakili. Oke, dengarkan temannya. Bagian KKPD pertama, kegiatanku. Saya bangun pukul 6 pagi. Pada pukul Oke, pukul 6 pagi. Coba kita lihat, lalu tidur. Pukul berapa? pukul 6 Iya, benar, 6 pagi. Lihat sarapannya. pukul 6 saya sarapan nasi goreng. Oke, sarapan pukul berapa? Oke, sudah benar. Good job. Dan kemudian berangkat ke sekolahnya kudu masuk dan sekolah akan memulai pada pukul 30. Oke, berangkat tadi pukul berapa? Berangkatnya tadi pukul berapa, teman-teman? 7. Ya, pukul 7. Sekolah akan dimulai pada pukul 7.30. Berapa bel masuk? Pukul berapa? 10. Ya, pukul 7.30. Nah, saya menghabiskan 4 jam sekolah dan pulang sekolah
1 siang. Oke, belok keluar. Kira-kira jam berapa? Jam 1. Jam Oke, jam 1. Kita lihat. Oke, benar. Lanjut. Akan saya tiba di rumah lewat bukan pukul 1:15. Lewat 15. Itu tiba di rumah. Oke, tidak ada ya yang ada tidur siang. Kira-kira tidur siang pukul berapa? Lanjut, lanjut. Siang saya segera mengganti baju dan tidur pada pukul 1:25 siang. Oke, pukul tidur siang pukul berapa, Mita? Lihat tadi pulang ke PD kamu. Pukul berapa? Iya, benar. Oke, silakan duduk. Nanti yang suka ke PD kedua, teman yang lain. Oke, aplaus untuk kelompok sahabat. Oke, yang tertib. Selanjutnya Jakarta. Untuk yang KPD kedua. Boleh berdua. LKPD yang kedua aja. Saya belajar dari pukul 8.00 sampai 10.00. Berapa lama saya belajar? Berapa lama? Pukul? Finisnya pukul berapa? Finisnya tadi pukul berapa? Pukul 10 kan? Sampai pukul 10. Kemudian bulannya ada 8 dikurangin 2. Benar. Oke, selanjutnya. Dan kemudian berangkat ke sekolah jam 7. Ya, benar. Bersekolah akan berdiri pada pukul 7.30. 30. Jawabannya diangkat? Ya, benar. Saya menghabiskan 4,5 jam di sekolah dan pulang sekolah berdiri jam 1 siang. Oke. Nah, Ketika saya tiba di rumah jam menunjukkan pukul 1:15 siang. terus 1:15. Oke. Saya segera mengganti baju dan tidur siang pada pukul sekolah akan berbunyi pukul 7:30. Saya menghabiskan 4,5 jam di sekolah dan pulang sekolah berbunyi jam 1 siang. Ketika saya tiba di rumah, dia menunjukkan pukul 1:15. Saya segera mengganti baju dan tidur siang pada pukul 1:25 siang. Oke, coba lihat bagian bel keluar. Kira-kira bel keluar itu maksudnya apa? Bel pulang? Bel pulang sekolah. Coba lihat konteksnya. Bel pulang sekolah kira-kira berbunyinya jam berapa ya, teman-teman? Itu kan dibagi ya. Coba baca paragraf kedua. Baca paragraf kedua. Zahir, kuat. Saya menghabiskan 4,5 jam di sekolah dan pulang sekolah berbunyi jam 1 siang. Oke, berarti bel pulang sekolah itu berarti jam 1. Berarti sama dengan bel keluar. Kemudian ketika saya tiba di rumah, jam menunjukkan pukul jam 1:15. Berarti ketika jam 1:15, maka dia berarti sudah tiba di rumah. Berarti dia tadi baru keluarnya di jam. Oke, nanti diperbaiki ya, Kak. Oke, betul. Oke, harus
Kelompok Jogja ini kelompok yang paling kurang tertib nih. Oke, maju. Iya, dua-duanya. Oke, baca doa dari Zanin. Oke, teman-teman dengarkan ya. Duduk yang rapi. Barulah. Saya sarapan nasi goreng dulu. Kemudian berangkat ke sekolah jam 7. Dan sekolah akan berbunyi 7.30. Saya menghabiskan 4,5 jam di sekolah dan jam pulang berbunyi jam 1 siang. Ketika saya keluar rumah menemukan pukul 1.15 siang. Lewat. Lewat 15 siang. Saya segera mengganti baju dan tidur siang pada pukul 2. Oke. Yang ini sudah benar. Oke. Selanjutnya adalah tes kedua. Saya belajar dari hitungan atau dari pukul 8 sampai Berapa lama? belajar. Oke, benar. Tapi kan belajar dari 16. Berapa belajarnya? Berapa lama belajarnya? Ya, berapa lama? 1.30. Apa itu? Iya, benar. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga. Berapa lama mereka menonton TV? Berapa lama? Oke, benar. Terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok terakhir, kelompok Yogyakarta. Oke, silakan duduk. Halo. Oke, teman-teman, siapa? Oke, halo. Hai. Hai. Jadi kita sudah belajar tentang membaca waktu dan menyatakan lama waktu kejadian berlangsung. Oke, di antara dua materi berikut, kira-kira ada yang masih belum dimengerti? Saya, oke, berarti kamu berapa persen? Oke, good job teman-teman. Oke, coba dulu. Jujur, siapa yang masih kesulitan belajar membaca waktu? Kamu masih belum bisa membaca waktu? Sedikit. Oke, dicoba dulu ya untuk tunggu, ini untuk yang belum bisa. Kamu sudah bisa. Oke, untuk Bang Raska. Pukul berapa ini, Bang? Pukul 5 pas. Nah, itu kamu sudah paham. Kalau misalkan ini di pukul pagi hari,
Ya, dalam satu hari jam jarum pendek ini ada berapa kali putaran dia? Dia 2 kali putaran. Sekali putaran untuk pagi ke siang, sekali putaran lagi untuk siang ke malam, sore ke malam. Oke, udah paham Bang Raska? Oke. Sekarang ini aja. Coba catat aja, catat bagian ini. Iya, ini aja. Tunggu waktunya 5,
lagi. Oke? Oke. Sekian. Halo. Halo itu. Saya mau tumbang nanti belum selesai nih. Saya mau ini. Oke. Gitu. Halo. Oke, udah ya. Jadi kita selesai belajar dua materi ini. Jadi materi ini kemungkinan akan masuk di ujian. Minggu depan kalian udah ujian kan? Iya, Miss. Oke, besok juga matematika. Besok kita membahas tentang isi-isi. Silakan belajar di rumah. Silakan tes soal-soal yang sudah pernah dikerjain sebelumnya. Jadi kalian akan lebih paham lagi. Karena kalian sudah akan mengulang pembelajarannya. Paham ya? Oke, Miss Unggul. Silakan teman-teman latihan di rumah, banyak-banyak latihan di rumah. Tetap semangat, ulang ujiannya, dan juga jangan lupa tidur tepat waktu. Oke?